Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode kerjasama melenyapkan Panon dan Kimino. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Panon mengangguk-angguk. Dengan demikian ia dapat menangkap apa yang tersirat di hati Kimino. Seolah-olah sudah memastikan bahwa yang akan terjadi malam ini adalah pertempuran. Entah siapa yang harus dilawannya. Rasa-rasanya kita saling melakukan sesuatu yang aneh, Paman. Apa? Kita telah mempersiapkan diri untuk bertempur, tetapi kita tidak tahu pasti siapakah lawan kita. Mungkin aku masih mencoba ingkar di hati bahwa pada suatu saat kita memang akan berbenturan dengan Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo, karena mereka adalah keluarga Pangeran Kudonarpodo. Kimino mengangguk-angguk, katanya, "Kau benar, Panon, tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah sekedar sikap berhati-hati. Atau barangkali hati kita terlampau kecut melihat perkembangan keadaan. Namun, mungkin tidak akan terjadi apapun juga." Panon tidak menyaut, namun pada wajahnya keraguan-raguan yang sangat. Seolah-olah ia telah dihadapkan pada pilihan yang serba salah. "Jangan menyalahkan gurumu, Panon. Mungkin gurumu benar-benar tidak mengetahui apa yang telah terjadi sekarang di sini, karena ia berada di tempat yang jauh. Tetapi jika benar ia akan menyusulmu, maka ia sekarang tentu sudah mendengar apa yang telah terjadi di atas Bukit Seribu yang membujur di sisi selatan pulau ini." Panon mengangguk-angguk. "Sudahlah," berkata Kimino kemudian. "Selaratlah pintu, kita akan beristirahat karena keadaan yang nampaknya sebagai suatu teka-teki yang tidak terpecahkan. Maka aku pun ingin berhati-hati pula. Kita akan tidur bergantian." Panon mengangguk-angguk pula, jawabnya, "Baik, Paman. Siapakah yang harus lebih dahulu, Paman atau aku?" "Tidurlah, aku memang belum ngantuk. Barangkali kau akan dapat beristirahat meskipun hanya sejenak. Jika aku ingin tidur, nanti aku akan membangunkanmu." Panon pun kemudian baringkan dirinya di amben bambu. Terdengar amben itu berderik, namun kemudian bilik itu menjadi sepi. Yang terdengar di dalam sepinya malam adalah suara jengkrik dan angkup yang seolah-olah mengeluh. Di kejauhan terdengar suara burung malam yang sedang mencari makan. Sedang kelelawar berputaran saut menyaut. Sementara itu Kudorupoko duduk di dalam biliknya dengan tegang. Ia masih diragukan oleh kesanggupan Kijang Alit. Tapi baginya apapun yang terjadi agaknya akan merupakan penyelesaian yang menentukan. Ia sudah jemu diumbang-ambingkan oleh keadaan yang tidak menentu selama ini, sehingga rasa-rasanya ia tidak dapat menahan diri lagi. Panji Surawilogo masih berbaring dengan mata yang terpejam. Ia masih tidur nyenyak sejak Kudorupoko terbangun dari tidurnya setelah senja. Maka Panji Surawilogo lah yang kemudian mencoba untuk menyegarkan badannya sejenak. Kudorupoko tidak membangunkannya. Ia sendiri merasa seakan-akan kekuatannya telah berkumpul sepenuhnya setelah ia dapat tidur meskipun hanya sesaat. Dengan hati yang berdebar-debar, Kudorupoko menimang-nimang pedangnya. Seakan-akan ia ingin mendapat kepastian apakah senjatanya itu sanggup membantunya.
membinasakan kedua orang pengemis yang memuakkan itu. Namun tidak mustahil bahwa ia pun kemudian harus bertempur melawan Kidang Alit dan dua orang kawannya, bahkan mungkin lebih. Sekali lagi Kudorupaka menghitung-hitung untung dan ruginya. Apakah ia harus membunuh Kidang Alit lebih dahulu atau kedua pengemis itu? Kudorupaka masih mempunyai waktu untuk mempertimbangkan semasak-masaknya. Jika ia berubah pendirian dan ingin membinasakan Kidang Alit lebih dahulu, maka ia akan dapat bekerja bersama Panon dan Kimino. Tapi bagiku kedua pengemis itu tentu lebih berbahaya. Mereka berada di dalam istana ini dan mereka akan dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang dapat dilakukan oleh Kidang Alit. Juga keduanya mungkin sekali tidak hanya berdua. Mungkin keduanya justru orang-orang yang memiliki perguruan seperti Guntur Geni, berkata Kudorupaka di dalam hatinya. Dia mengerutkan keningnya, bahkan terbesit suatu pikiran yang jauh. Jika mereka ternyata melibatkan perguruan mereka masing-masing, maka seharusnya aku pun melibatkannya pula perguruanku secara langsung. Dan orang-orang perguruanku yang aku tunggu sampai saat ini masih belum hadir di pegunungan yang gersang ini. Tetapi aku harus dapat melakukannya sendiri agar orang-orang di perguruanku yakin bahwa aku adalah orang yang pertama di antara mereka dan yang kelak berhak mewarisi segala kedudukan yang ada. Karena itulah maka Kudorupaka pun memutuskan, aku akan membinasakan kedua pengemis itu lebih dahulu. Dengan demikian halaman ini akan menjadi bersih dan aku akan mendapat keleluasaan mencari pusaka itu. Jika pusaka itu sudah ada padaku, maka tidak sulit untuk menghindarkan diri dari pengamatan Kidang Alit. Demikianlah maka hatinya pun telah menjadi tetap. Sekilas dipandangnya wajah Panji Surawilogo yang sedang tidur. Nampaknya hati orang itu sudah tetap pula. Kau adalah orang yang paling setia, berkata Kudorupaka dalam hatinya. Aku tidak akan melupakanmu. Ia pun kemudian bangkit dan berjalan hilir mudik. Malam rasanya menjadi semakin sepi, tetapi ketegangan yang semakin memuncak tetap mencekam di hatinya. Perlahan-lahan ia membuka pintu biliknya agar tidak mengejutkan orang di dalam istana itu. Ia pun bersingkat turun ke halaman. Ketika wajahnya ditengah-dahkan, ia pun mengumpat dengan geramnya. Bintang gubuk penceng masih condong di ujung selatan. Rasa-rasanya aku tidak tahan lagi menunggu kenapa Kidang Alit mengambil waktu yang terlampau malam. Agaknya tidak ada bedanya apakah ia akan datang tengah malam atau sebelumnya. Tidak akan ada orang lain yang mencampuri persoalan yang terjadi di halaman ini. Panon dan Kimino akan terbunuh dan besok mayatnya akan dikubur oleh orang-orang Padukuhan. Lalu entahlah yang akan terjadi kemudian. Apakah orang-orang Padukuhan Karangmojo akan mengubur mayatku atau mayat Kidang Alit? Kudorupaka bergumam di dalam hatinya lalu. Tetapi Panji Surawilogo tentu akan memerlukan membuang waktu untuk membunuh anak pelayan yang lebih gila dari kedua pengemis itu. Dan agaknya sangkan memang tidak diperlukan lagi. Kegilaannya akan dapat mengganggu usaha kami menemukan pusaka yang tiada taranya itu. Kudorupaka pun kemudian naik lagi. Dengan hati-hati, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Panji Surawilogo sudah berdiri di depan pintu. Kau sudah bangun? Aku mendengar Raden keluar dari bilik. Aku kira kita sudah berada di tengah malam. Bintang itu menjadi terlalu malas. Masih ada beberapa saat lagi menjelang tengah malam. Apakah Raden akan beristirahat lagi? Waktunya terlalu pendek. Marilah kita mengelilingi istana ini. Kita lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan.
Keduanya pun kemudian turun lagi ke halaman. Masing-masing telah membawa senjata di lambung. Setiap saat keduanya dapat melakukan apa saja yang mereka anggap perlu. Keduanya berjalan perlahan-lahan melintasi halaman yang sepi. Kemudian mereka masuki lingkungan belakang. Bilik kedua perantau dan sangkan itu sudah sepi, bahkan lampu minyak pun sudah menjadi sangat redup. Agaknya mereka sudah tidur, desis Panji Surawilogo. Kudorupaka mengangguk-angguk, tapi mereka tidak mendekat. Mereka hanya berjalan terus ke kebun belakang, kemudian mengelilingi istana itu lewat sisi yang lain. Tapi langkah mereka tertegun ketika mereka mendengar suara gemelitik di dalam bilik Raden Ayu Kudonarpada. Karena itu maka mereka pun mendekat dengan sangat hati-hati. Siapakah yang masih bermain dakon di malam begini? Desis Kudorupaka. Panji Surawilogo tidak menjawab, tapi keduanya pun kemudian mencari lubang pada dinding kayu bilik itu. Hampir bersamaan keduanya berhasil melihat, meskipun hanya lamat-lamat. Yang masih bermain dakon adalah Pinten dan ibunya, Nyi Upik. Sedang Putri Inten yang merasa sangat mengantuk telah meletakkan kepalanya di pangkuan pelayannya yang setia itu. Sambil bergeser surut, Kudorupaka menarik napas dalam-dalam. Tapi Panji Surawilogo berkata, biar sajalah, mereka tidak akan mempengaruhi apapun juga. Bahkan jika perlu kita pun akan memaksa mereka untuk melakukan apa saja, termasuk menunjukkan pusaka itu jika perlu dengan kekerasan. Kudorupaka menarik napas dalam-dalam, desisnya. Kasihan Bibi, tapi aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Panji Surawilogo mandang wajah Kudorupaka sejenak, katanya. Raden Ayu telah menikmati kebesarannya pada masa Majapahit masih berdiri. Pada saatnya air pasang akan menjadi surut, jika dalam perubahan keadaan seseorang harus menjadi korban, maka hal itu tidak dapat diingkari. Dalam pertentangan seperti yang telah terjadi, maka yang menang adalah yang benar. Kudorupaka mengangguk-angguk, katanya. Kita pun harus menyadari bahwa kebenaran yang kita jadikan pegangan adalah kekuasaan yang berlandaskan kemenangan dari setiap benturan. Ternyata Kudorupaka dan Panji Surawilogo tidak dapat lagi menyelubungi diri dengan laku yang baik dan sopan terhadap bibinya, yang dianggapnya sama sekali tidak membantunya. Bahkan Kudorupaka pun kemudian berkata, Paman, akhirnya aku menyadari bahwa tidak ada gunanya aku berbuat baik selama ini terhadap Bibi. Kepercayaan Bibi nampaknya lebih banyak diberikan kepada perantau yang harus kita bunuh malam ini. Mungkin Bibi Raden tidak menyadari bahwa yang sebenarnya dibawa oleh kedua perantau itu. Jika datang saatnya, keduanya mungkin akan sampai hati membunuh Bibi dan Putri Inten Prawesti untuk mendapatkan pusaka itu. Memang mungkin sekali. Tapi jika cara itu memang cara yang terbaik, apa boleh buat? Maksud Paman? Panji Surawilogo tidak menjawab, tapi nampak dalam keremangan wajahnya menjadi tegang. Tetapi agaknya dalam kebisuan masing-masing keduanya telah dapat saling meraba maksudnya. Mereka ternyata telah menilai pusaka yang mereka cari itu lebih dari segalanya. Lebih dari jiwa seseorang, bahkan juga jika seseorang itu adalah keluarga sendiri. Pusaka itu adalah sumber kekuasaan dan kemukten, desis Kudorupaka dengan wajah yang mengeras, wajah yang seolah-olah telah berubah menjadi batu padas di pegunungan. Aku tidak mau tenggelam dalam sikap seorang yang baik hati yang merelakan apapun juga untuk kepentingan orang lain. Memelihara dengan makan dan minum tetapi sama sekali tidak mengerti berterima kasih. Kudorupaka melanjutkan. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan mereka bergeser menjauh. Ternyata bahwa keduanya telah menemukan sikap yang matang sebagai landasan tingkah laku mereka kemudian. Di halaman depan mereka masih
harus menunggu sampai lintang gubuk Penseng tepat tegak berdiri di ujung selatan. Pada saat yang dijanjikan, Ki Dangalit akan datang untuk bersama-sama membunuh kedua pengemis itu. Jika mereka dapat melakukannya, sebaiknya tanpa diketahui oleh Raden Ayu Kudonarpodo dan kemudian mengubur mayat mereka dengan diam-diam di halaman belakang, bahkan bersama mayat Sangkan sekaligus. Tapi jika terpaksa Raden Ayu dan seisi istana itu mengetahuinya, apa boleh buat? Keduanya menjadi berdebar-debar ketika mereka merasakan tiupan angin yang aneh. Rasa-rasanya angin itu begitu sejuk mengusap tubuh. Tetapi keduanya mengurutkan kening ketika mereka sama sekali tidak melihat dedaunan bergerak betapapun lembutnya. Kudorupoko menggamit Pandhi Surawilogo agaknya Pandhi Surawilogo pun mengetahuinya. Sambil mengangguk kecil, ia pun memberikan isyarat kepada Kudorupoko untuk menyingkir ke tempat yang terlindung. Ketika keduanya bangkit, Pandhi Surawilogo berbisik, "Kita belum mengetahui dengan pasti orang yang akan datang bersama dengan Ki Dangalit." Kudorupoko segera menangkap maksud Pandhi Surawilogo. Karena itulah maka ia pun kemudian bergeser dan berlindung di tempat yang gelap. Arus udara yang aneh itu terasa semakin lama menjadi semakin kuat. Tetapi dedaunan masih saja seolah-olah membeku. "Ki Dangalit cukup berhati-hati," berkata Pandhi Surawilogo perlahan-lahan di telinga Kudorupoko. Kudorupoko mengangguk, katanya, "Sirep ini terlampau tajam, jauh lebih tajam dari sirep yang pernah dilontarkan oleh orang Guntur Geni." "Ki Dangalit mempunyai kelebihan," sahut Pandhi Surawilogo. "Ia mempunyai beberapa jenis ilmu yang dilontarkan dengan kekuatan getar pemusatan inderanya. Karena itu ia mempunyai ilmu gendam dan mungkin juga pamilut." Kudorupoko mengangguk-angguk, katanya, "Dengan demikian Bibi dan perempuan-perempuan yang lain akan tertidur. Sangkan pun akan tertidur bagaikan pingsan. Jika kau membunuhnya, bunuhlah selagi ia tidak menyadari keadaannya. Raden masih mempunyai perasaan belas kasihan. Mungkin, tetapi itu akan lebih baik bagi anak gila itu. Ketakutan di saat-saat kematian adalah suatu siksaan. Karena anak itu sekedar berbuat gila tanpa maksud, ada juga baiknya kau menghindari siksaan itu." Pandhi Surawilogo tidak menjawab, tetapi kepalanya sajalah yang mengangguk kecil. Sesaat mereka masih harus menunggu. Mereka mengerti bahwa Ki Dangalit masih sedang menunggu kekuatan sirepnya, sehingga yakin bahwa orang-orang yang tidak mampu menghindar akan tertidur dengan nyenyaknya. Pelayan dan anak perempuannya tentu sudah tertidur sekarang ini, desis Kudorupoko. Tapi jika kedua perantau itu menyadari, mereka tentu akan dapat melawannya. Kecuali jika mereka sama sekali tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi. Atau bahkan jika mereka benar-benar sedang tidur, maka mereka akan menjadi semakin nyenyak karena mereka tidak mempunyai usaha perlawanan sama sekali. Bukankah mereka sudah tidur? Jika demikian, mereka tidak terbangun untuk selama-lamanya. Kita akan membunuh mereka dan menyeret mayatnya ke kebun belakang. Jika kita sempat melakukannya, maksudmu, mungkin kita akan langsung bertempur melawan Ki Dangalit." Keduanya tersenyum, tapi keduanya benar-benar sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi, bahkan mungkin menghadapi kematian. Untuk beberapa saat kemudian keduanya berdiam diri. Mereka mencoba untuk mengetahui berapa jauh kekuatan sirep yang dilontarkan oleh Ki Dangalit, yang kemudian menyelubungi tanah kecil itu dengan segala isinya. Kekuatan sirep ini agaknya sudah sampai di puncaknya, desis Pandhi Surawilogo di telinga Raden Kudorupoko. Kudorupoko tidak menjawab, tapi ia mengangguk saja. Sementara itu keduanya telah memperhitungkan, meskipun tidak saling bersepakat,
bahwa saatnya sudah tiba bagi Ki Dangalit untuk memasuki halaman istana. Ternyata dugaan mereka itu tepat, tetapi Ki Dangalit tidak tergesa-gesa dan terjebak oleh Kudorpoko. Seperti Kudorpoko pula, maka ia sangat berhati-hati. Ki Dangalit tidak memasuki halaman dengan meloncat dinding seperti biasa dilakukannya. Karena itulah maka dugaan Kudorpoko keliru. Ki Dangalit berusaha membuka selarak regol dari luar melalui celah-celah kayu gerbang yang sudah tua. Kudorpoko menggamit Panji Surawilogo ketika didengarnya derak selarak pintu regol. Panji Surawilogo pun mengangguk sambil menatap gerbang regol itu dengan seksama. Namun sebelum ia melihat regol itu terbuka dan seseorang melangkah masuk, tiba-tiba saja keduanya telah melihat di dalam keremangan cahaya obor yang redup. Di kejauhan seseorang yang duduk di atas dinding. Tetapi orang itu ternyata bukan Ki Dangalit. Dengan tangannya orang itu memberikan isyarat pada kawannya yang berada di luar regol. Baru sejenak kemudian, gerbang regol itu terbuka. Seseorang yang sudah dikenal baik oleh Kudorpoko dan Panji Surawilogo muncul sambil menengadahkan dadanya. Di sebelahnya berjalan seseorang yang nampaknya cukup meyakinkan pula. Kudorpoko menggamit Panji Surawilogo sekali lagi. Ketika keduanya berpandangan, maka Kudorpoko pun menganggukkan kepalanya. Sejenak mereka masih menunggu. Dengan hati-hati Ki Dangalit melangkah ke tengah-tengah halaman yang tidak terlalu luas itu. Dengan tajamnya ia menatap pendopo yang kosong dan sepi. Pada saat itulah maka Kudorpoko dan Panji Surawilogo bangkit dan melangkah dari lindungan bayangan dedaunan. Mendengar langkah itu, Ki Dangalit segera melompat mempersiapkan diri. Demikian juga kedua kawannya yang segera berpencar. Namun Ki Dangalit menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat bahwa yang datang adalah Kudorpoko dan Panji Surawilogo. "Apakah kau sudah siap?" bertanya Ki Dangalit perlahan-lahan. Kudorpoko mengangguk, jawabnya. "Saatnya memang sudah tiba." "Apakah kedua perantau itu sedang tidur?" Kudorpoko termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya. "Mungkin sekali, tetapi mungkin juga tidak." Dangalit mengangguk-angguk, katanya. "Jika ia sedang tidur saat aku melepaskan sirep, maka ia tidak akan bangun untuk selama-lamanya. Kita akan masuki biliknya dan menusuk dadanya sekali saja langsung tembus ke jantungnya. Dan kita akan menyeretnya ke liang kuburnya di halaman belakang," desis Panji Surawilogo. Raden Ayu tidak akan pernah tahu kemana kedua pengemis itu pergi disertai oleh Sangkan. Karena Raden Ayu tidak akan pernah menemukan mayatnya atau kabar beritanya lagi. Tetapi jika keduanya tidak sedang tidur, desis Kudorpoko, apakah itu bukan berarti suatu berita bagi mereka bahwa sesuatu akan terjadi? Memang mungkin, tetapi aku sudah memperhitungkan segala akibatnya. Nah, jika demikian, apakah yang akan kita lakukan pertama-tama sekarang ini? Bertanya Kudorpoko. "Tentu membunuh mereka," jawab Ki Dangalit. "Kau berdua membunuh seorang dari mereka, dan kami bertiga membunuh yang satunya. Dengan demikian, maka pekerjaan ini akan cepat selesai." Ki Dangalit berhenti sejenak lalu, tetapi dengan satu peringatan, bahwa kedatanganku hanya untuk membunuh kedua perantau itu. "Maksudmu?" "Aku tidak siap membunuhmu sekarang." "Gila," geram Surawilogo. "Bagaimana jika kita berjanji bahwa setelah kedua pengemis dan Sangkan terkubur, kita menyelesaikan masalah kita sekaligus?" "Hanya orang dungu sajalah yang akan berbuat demikian," jawab Ki Dangalit. "Karena dengan demikian maka Raden Ayu akan semakin bungkam tentang pusaka itu. Maksudku, biarlah rahasia tentang pusaka itu terlepas dahulu dari mulutnya. Barulah kita akan menentukan siapakah yang berhak memilikinya. Daripada sekarang kita berkelahi tanpa mendapatkan apapun juga." Kudorpoko tersenyum, katanya. "Kau memang pintar. Aku tidak dapat membedakan lagi antara kepintaran dan kelicikan.
tapi aku setuju dengan rencanamu itu. Panji Surawilogo mengangkat keningnya, namun ia tidak mengatakan apapun juga. Marilah, ajak Kudorupoko. Kita pergi ke biliknya. Aku berdua dengan Paman Panji akan membunuh Panon dan kau bertiga membunuh orang tua itu. Kami tidak keberatan. Dorupoko mengangguk-angguk, namun sekilas nampak tatapan matanya menyambar kedua orang kawan Kidang Alit. Kedua orang ini ternyata adalah orang-orang yang tinggal di Banjar, desis Kidang Alit. Ya, aku sudah menduga. Mengapa? Kau tidak melihat mereka ketika keduanya datang saat orang-orang Guntur Geni menyerang kalian di sini? Keduanya mula-mula aku kira orang Guntur Geni, tapi kemudian aku pastikan bahwa dugaan itu salah. Apalagi ketika keduanya tinggal terlalu lama di Banjar tanpa berbuat apa-apa. Kidang Alit tertawa pendek, katanya, yang seorang adalah Paman Bromodoro, yang lain adalah Paman Sambi Timur. Tapi malah kita pergi ke bilik itu. Mereka berlima pun kemudian berjalan dengan hati-hati melingkari istana kecil itu. Namun mereka tidak langsung menuju ke bilik itu. Mereka sadar bahwa Panon dan Kimino bukannya orang kebanyakan. Keduanya memiliki ilmu yang dapat mereka andalkan, sehingga keduanya berani melibatkan diri dalam pertentangan di antara mereka yang memperebutkan pusaka yang masih tersembunyi itu. Yang mendekati dinding bilik itu adalah Kidang Alit dan Kudorupoko. Sejenak mereka mencoba untuk menangkap suara dari dalam bilik itu, namun sama sekali tidak terdengar sesuatu, bahkan desah napas pun tidak. Dengan hati-hati keduanya mencari lubang pada dinding bilik itu untuk mengintip ke dalam bilik untuk mengetahui keadaan orang-orang yang di dalam bilik. Tetapi ternyata bahwa di dalam bilik itu nampaknya hanyalah hitam pekat karena lampu tidak menyala lagi. Baik Kudorupoko dan Kidang Alit merasa aneh bahwa mereka sama sekali tidak mendengar suara napas di dalam bilik itu. Ada 3 orang, sehingga suara napasnya tentu terdengar dari dinding. Ketika keduanya berpandangan, maka keduanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kidang Alit menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia menunjuk ke arah pintu bilik itu. Dorupoko mengetahui syarat itu. Kidang Alit membuka pintu. Ketika keduanya telah berdiri di muka pintu yang tertutup itu, maka dengan hati-hati mereka mencoba mendorongnya. Ternyata dan pintu itu tidak tertutup, dengan mudah bergerak. Hampir saja Kudorupoko berdesis bahwa pintu itu tidak berselarak. Tetapi ia menyadari bahwa suaranya akan mungkin sekali menarik perhatian orang-orang yang ada di dalamnya. Perlahan-lahan ia mendorong pintu itu sehingga sedikit demi sedikit terbuka karenanya. Di dalam bilik memang gelap sekali, tetapi tatapan mata Kudorupoko dan Kidang Alit cukup tajam. Mereka melihat 3 sosok tubuh berada di atas pembaringan itu. Dorupoko memberi isyarat pada Surawilogo. Juga Kidang Alit memanggil kedua orang kawannya. Dengan hati-hati mereka memasuki bilik itu, bahkan tangan mereka melekat di hulu senjata mereka masing-masing. Tapi Kudorupoko tiba-tiba saja tersentak ketika Kidang Alit berdesis, "Raden, apakah kita termasuk golongan orang yang pengecut? Aku tidak mau membunuh orang-orang yang sedang tidur. Kita sudah datang dalam jumlah yang banyak. Karena itu biarlah kita mengurangi kelicikan kita. Maksudmu, aku akan membangunkan mereka jika kita bertempur?" Raden Ayu tidak akan mengetahuinya karena ia masih terpengaruh oleh sirepku. Kudorupoko tidak segera menjawab, namun Surawilogo lah yang menggeram. Bagiku tidak ada bedanya apakah mereka dibangunkan dahulu atau kita akan membunuh mereka selagi tidur. Aku memang orang yang licik, tetapi aku ingin melihat kemampuan anak muda yang bernama Panon itu dengan kawannya yang memiliki ilmu yang tinggi. Kudorupoko termangu-mangu sejenak. Ia tersentuh oleh perasaan heran bahwa pembicaraan itu sama sekali tidak membangunkan ketiga orang yang sedang tidur itu. Kekuatan sirep Kidang Alit benar-benar tidak terlawan, katanya dalam hati. Apalagi mereka yang sedang tidur.
Namun dalam pada itu Kidang Alit berkata, "Bersiaplah, aku akan membangunkan mereka. Kita akan bertempur di luar, karena itu bersiaplah di luar pintu." Kidang Alit pun kemudian mengambil titikan dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian dengan empul ia membuat api. "Aku akan mengejutkan mereka dengan api, karena dengan sentuhan tangan biasa agaknya mereka tidak akan dapat terbangun." Nah, kemudian maka Kidang Alit pun mendekati kedua sosok yang tidur di pembaringan berselimut kain panjang sampai ke ujung kepalanya. Dengan hati-hati Kidang Alit pun kemudian melemparkan empul yang sudah membara ke arah kedua sosok tubuh yang sedang tidur itu. Kidang Alit melangkah surut dan berdiri di pintu bersama Kudorupoko dan orang-orang lain sambil menunggu. Empul yang segenggam itu membara semakin besar, bahkan kemudian selimut kedua sosok tubuh itu mulai mengepulkan asap. Namun keduanya masih belum terbangun. "Gila," desis Kidang Alit. "Apakah si Repu telah membunuh mereka tanpa disentuh tangan?" Namun kedua sosok tubuh itu masih tidak terbangun. Surawilogo tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat masuki bilik itu. Dengan serta-merta ia menarik selimut-selimut itu. Namun betapa dada bagaikan pecah melihat apa yang tergolek di pembaringan itu. Sama sekali bukan kedua sosok tubuh perantau itu, tetapi dua ikat julup melinju yang dibaringkan dan diselimuti oleh kain panjang. Betapa gelapnya bilik itu, namun Surawilogo masih dapat membedakan bahwa yang di hadapannya sama sekali bukan Panon dan Kimino. Dengan kemarahan yang meledak di dadanya, ia mengambil kedua ikat julup itu dan melemparkannya ke pintu sambil mengancam, "Anak setan, Kidang Alit bukanlah matamu. Apa yang kau lihat?" Kidang Alit gemetar oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Dengan menggeram ia pun berkata, "Aku akan mencincang mereka sampai lumat. Kita akan mencarinya. Aku yakin mereka masih berada di sekitar halaman istana ini." Surawilogo menggetakkan giginya. Tiba-tiba saja ia menarik selimut yang tersisa. Tapi Sangkan pun sudah tidak ada di pembaringannya. "Jangan membuang waktu," Surawilogo berteriak. "Cari mereka sampai dapat." Mereka meninggalkan longkangan dan menuju halaman. Wajah Kudorupoko bagaikan terbakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Kemudian ia berkata kepada Surawilogo, "Aku akan memusnahkan istana ini jika aku tidak berhasil menemukan pusaka itu." Raden sudah menemukan kembali jati diri Raden kembali dalam tugas yang gawat ini. Demikianlah maka kelima orang itu pun segera berpencar mencari ketiga orang yang ternyata telah mengetahui mereka dengan permainan yang berbahaya itu. Sementara itu, "Jangan bersuara," desis Panon ke telinga Sangkan. "Aku takut, Panon. Kau bersembunyi saja di sini dahulu jika mereka mencari kita, dan pergi ke tempat ini. Aku dan Paman Minolah yang akan melawan mereka. Kau diam saja di sini." "Tapi mereka tidak hanya berdua, Panon. Mereka ada 5 orang. Aku sudah menduga," desis Kimino. "Pada suatu saat Kidang Alit dan Raden Kudorupoko akan bersama-sama berusaha membunuh kita. Tapi jika terpaksa, kita harus bertempur melawan 5 orang sekaligus. Apa boleh buat? Apakah kalian berdua berani melawan 5 orang sekaligus? Dalam keadaan seperti sekarang ini, bukan saatnya berani atau tidak berani, tetapi kami sudah tidak mempunyai pilihan lain. Aku akan lari saja keluar." "Jangan, pasti mereka akan mengejarmu dan membunuhmu." Sangkan termangu-mangu sejenak, namun yang terdengar adalah tarikan napasnya yang panjang. Sejenak kemudian Panon berbisik, "Mereka menuju kemari. 3 orang, ternyata mereka mencari kita dengan berpencar." "Kita juga bertiga," desis Kimino. "Sangkan, kau bersembunyi saja di sini sebelum 2 orang lain lagi datang. Aku dan Panon akan mencoba melawan yang 3 orang ini." Sangkan tidak menjawab, tapi ia pun dengan tegang memandang ketiga orang yang semakin lama menjadi semakin dekat.
Ternyata ketiga orang itu adalah Kudorupaka, Kidang Alit, dan seorang kawannya. Panji Surawilogo dan seorang yang lain agaknya mencari ke halaman depan desis Panon. Sangkan bagaikan membeku di tempatnya, yang terdengar hanyalah napasnya yang seolah-olah berkejaran. Sehingga dengan demikian maka Panon dan Kimino tidak akan dapat berbuat lain daripada bertempur melawan tiga orang itu. Karena napas sangkan itu tentu didengar oleh ketiga orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Sejenak Panon dan Kimino saling berpandangan. Namun demikian selagi ketiga orang itu belum dekat benar, Panon berkata di telinga sangkan, "Tenanglah, bersembunyilah saat aku bertempur. Jika ada kesempatan, berusahalah untuk masuk istana itu dan bersembunyi di ruang Raden Ayu Kudonarpodo." Sangkan tidak menjawab. Tiba-tiba saja dengan Kimino mendekap mulutnya ketika orang-orang itu semakin dekat. Tapi seperti yang mereka duga, Sangkan tidak dapat menahan napasnya. Justru karena hidungnya terganggu oleh tangan Kimino, tiba-tiba saja ia mengibaskan tangan ke wajahnya. Suara yang lembut pun tentu telah terdengar oleh orang-orang yang pendengarannya sangat tajam itu. Apalagi suara desak nafas Sangkan, sehingga karena itulah maka ketiga orang itu telah melompat surut sambil mempersiapkan diri. Sebelum ketiga orang itu melihat dengan jelas siapa saja yang berada di balik gerumbul, maka Kimino dan Panon telah melompat keluar dari kegelapan. Mereka langsung melangkah mendekat untuk memancing perhatian ketiga orang yang sedang mendekat, agar mereka tidak sempat melihat Sangkan yang bersembunyi.